Pemerintah Tiongkok atau Cina berhasil mengubah gurun pasir menjadi lahan hijau. Pemerintah Tiongkok sangat gencar mengonversi tanah gersang menjadi lahan-lahan pertanian. Hal itu untuk meningkatkan produktivitas penduduknya yang saat ini tercatat yang terbesar di dunia. Panas dan kekeringan adalah dua hal yang muncul di benak banyak orang ketika berbicara soal gurun. Sebelum lanjut ke fakta menarik berikutnya, teman-teman bantu support fakta menarik dengan like, subscribe fakta menarik. Terima kasih. Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, gurun dimaknai dengan padang luas yang tandus dan tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan sedikit pun. Namun, pernahkah Anda berpikir adanya kemungkinan untuk mengubah gurun menjadi hutan? Faktanya, memang ada sejumlah proyek penghijauan gurun pasir besar-besaran di Afrika, Timur Tengah, dan China. Sama seperti namanya, penghijauan gurun berarti mengubah gurun menjadi hutan lebat. Tujuannya, untuk mendapat kembali bagian dari tanah gurun, membuatnya subur, dan menggunakannya untuk pertanian. Alasan ekologis lainnya adalah mencegah erosi tanah dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Dengan mengubah bidang gurun menjadi hutan, beberapa ahli berharap dapat membantu memerangi perubahan iklim serta melindungi daerah dari gejalanya, seperti kekeringan dan kelaparan. Ladang tenaga surya dan angin juga dapat mendorong peningkatan curah hujan, seperti yang terlihat di Sahel. Hal ini memungkinkan siklus mengabadikan diri. Curah hujan dimanfaatkan oleh tanaman, dan tanaman mengalami transpirasi yang akan menyebabkan lebih banyak curah hujan. Syarat lain untuk mengubah gurun menjadi hutan adalah tanah yang subur. Pasir lepas tidak bagus untuk tumbuh-tumbuhan, karena hanya memiliki sedikit atau tanpa air dan tidak memiliki cukup bahan organik untuk memfasilitasi pertumbuhan tanaman. Mengubah lahan gurun yang gersang menjadi tanah yang mampu menopang kehidupan merupakan sebuah tantangan. Salah satu cara untuk menyuburkan tanah gurun adalah dengan menambahkan karbon pirogenik. Karbon pirogenik hanyalah produk dari bahan organik yang tidak terbakar sempurna, misalnya arang, karbon hitam, dan jelaga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa menambahkan sumber karbon pirogenik adalah cara untuk meregenerasi tanah yang terdegradasi dan tidak subur, serta mengembalikannya ke kesuburan. Tanaman yang digunakan dalam proyek penghijauan gurun seringkali adalah tanaman yang menyukai garam. Artinya, tanaman tersebut dapat tumbuh pada kondisi dengan konsentrasi garam yang tinggi di dalam air. Di China, proyek penghijauan gurun Kubuki saat ini sedang berjalan dan mengalami perubahan positif. Sama seperti proyek hutan Sahara, Kubuki juga memiliki tenaga surya besar-besaran dengan 650.000 panel tetap dan pelacak matahari yang menghasilkan 1.000 megawatt. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS), yang hanya memiliki 12% lahan subur, saat ini Tiongkok adalah penghasil agrikultur terbesar di dunia. Seluruh lahan yang tersedia ditanami secara intensif, dan pemerintah berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan produksi dan mengonversi lahan menjadi area tanam. Sangat mengagumkan, negara besar seperti ini dikelola untuk menjadi penghasil suplai makanan. Seperti yang tampak pada wilayah Shenyang, hampir seluruhnya adalah gurun gersang. Berkat teknologi dan upaya pengairan, masyarakat dapat menanam sayuran dan buah-buahan tanpa bergantung pada hujan. Sebagai hasilnya, antara lain bawang, semangka, melon, tomat, dan berbagai jenis produk lainnya yang membanjiri pasar internasional, dan rasanya dapat disetarakan dengan produk dari Italia. Mengingat arti penting lahan pertanian, gurun pasir dan perluasannya menjadi masalah dan isu lingkungan di Tiongkok. Tanah berpasir yang saat ini mencakup 27% wilayah negara, terus berkembang meluas dengan cepat. Pada 2006, telah tumbuh menjadi 1.000 mil persegi per tahun, dari 600 mil persegi per tahun. Musuh paling berbahaya Tiongkok adalah gurun Gobi, yang berkembang 300 mil persegi melintasi Tiongkok dan Mongolia. Kawasan ini adalah gurun pasir paling kering di bumi. Pasir dan debu secara rutin berterbangan di permukiman penduduk, menutupi jalan raya dan jalur kereta api. Ratusan ton pasir menjadi polusi bagi Tiongkok. Tembok raksasa hijau. Penelitian menyebutkan, badai pasir telah menimbulkan kerugian miliaran dolar bagi ekonomi negara ini. Hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun tembok raksasa hijau. Tidak seperti tembok yang dibangun sebelum Masehi, tembok hijau Tiongkok adalah proyek hutan terbesar di planet ini.
Targetnya adalah membangun sabuk hijau sepanjang 2.796 mil untuk membendung perluasan gurun Gobi, sambil mereduksi polusi karbon dioksida yang ada. Bila berjalan sesuai rencana, pada tahun 2050 kawasan hutan Tiongkok akan mencapai 50% dari wilayah negara tersebut, dibanding hanya 5% saat ini. Program ini didesain untuk membendung dominasi gurun pasir yang datang dari kawasan utara Tiongkok. Program ini dinamai Perlindungan Hutan dari Tiga Utara. Pada saat yang sama, juga disebut Tembok Besar Hijau Tiongkok. Ide program ini diyakini datang dari mantan pemimpin Tiongkok, Deng Xiaoping. Tidak lama lagi, setiap penduduk berusia minimal 18 tahun akan diwajibkan menanam 3 pohon, seperti eukaliptus atau pohon besar lainnya. Warga desa akan didanai untuk menanam bibit, dan pada beberapa lokasi, pemerintah akan membebaskan lahan pribadi untuk program tersebut. 4 teknologi canggih pertanian Cina yang diakui dunia. Negeri tirai bambu ini memiliki beberapa gurun yang luas totalnya lebih dari 1/4 daratan Cina dan juga termasuk dalam gurun terluas di dunia. Namun tak disangka, para ilmuwan Cina membuat teknologi canggih untuk membuat padang gurun bisa ditanami berbagai tanaman. Berikut 4 teknologi canggih pertanian Cina yang diakui dunia yang dikutip dari kanal YouTube yang Agropreneur 1 tahun lalu. 1. Teknologi pasta revolusioner. Diketahui Cina mempunyai satu teknologi menghijaukan gurun pasirnya yang digunakan untuk membangun lahan pertanian. Cina telah berhasil merubah padang pasir gersang menjadi lahan pertanian yang subur melalui eksperimen yang telah dilakukan sejak 2013 di Prefektur Tan, wilayah otonom Xinjiang Uighur. Sebuah proyek di gurun Cina Utara ini telah mendapat hasil positif hanya dalam waktu 6 bulan. Dilaporkan oleh China Daily, Xi Jianyi dan Zhao Chaohua, 2 ilmuwan di Chongqing Jiaotong University, telah menciptakan pasta revolusioner yang terbuat dari bahan sama dengan yang ditemukan pada dinding sel tanaman. Mereka membentuk ikatan elastis di antara butiran pasir mengubahnya menjadi semacam jaring yang dapat menumbuhkan tanaman. Bila pasta dikombinasikan dengan pasir gurun di lingkungan yang gersang dapat menyimpan air dan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Dari pengujian yang dilakukan memperlihatkan pertumbuhan yang normal pada tanaman jagung, kentang dan berbagai tanaman lainnya. Bunga dan sayuran tumbuh normal di hampir 500 hektar pasir dengan teknologi baru ini yang pada dasarnya membuat lahan menjadi subur di iklim yang sangat panas. 2. Kotak jaring tanaman. Sementara di Provinsi Ningxia mereka memiliki akal untuk menstabilkan pasir di tepi gurun. Dengan kisi-kisi kotak jerami berukuran sekitar 1 meter persegi yang berfungsi untuk menahan tanaman yang baru ditanam agar tidak terbang ditiup angin gurun yang kencang sehingga beberapa spesies rumput dan tanaman lainnya bisa membesar. Pohon dan buah-buahan seperti anggur sekarang telah tumbuh di gurun Cina ini, selama lebih dari 60 tahun para pekerja telah menanam 500.000 hektar rumput. Dengan menggunakan teknologi irigasi tetes sebagai sumber air mereka juga membudidayakan ribuan hektar bunga. Seperti lavender, verbena, krisan dan mengubah gurun menjadi lautan bunga yang juga menjadi situs wisata gurun. 3. Teknologi padi gurun. Selama ini Cina adalah produsen padi terbesar di dunia, namun akibat perubahan iklim luas lahan yang tersedia untuk budidaya padi di dalam negara semakin menyusut dan menurunkan produksi. Kekhawatiran tersebut telah mendorong para ilmuwan yang dipimpin oleh Yuan Longping yang dikenal sebagai Bapak Padi Bibrida, untuk mencari cara baru dalam menumbuhkan biji-bijian pokok. Yuan telah berhasil mengembangkan varietas benih padi yang bisa tumbuh di gurun pasir dan air laut. Mereka merayakan kesuksesan menanam padi di padang pasir dan air laut. Yuan mengatakan bahwa varietas padi yang dikembangkan ini menghasilkan lebih dari 3 ton per hektar. 4. Teknologi greenhouse. Menanam tanaman sebelumnya tidak pernah menguntungkan bagi para petani di gurun desa Sahe Provinsi Gansu. Pada 2009 distrik Suzhou di Jiuquan yang meliputi Sahe meluncurkan program untuk membangun kebun greenhouse di gurun. Sehingga petani dapat menanam tanaman komersial seperti sayuran, jamur yang dapat dimakan dan anggur. Aplikasi pertanian 4.0 juga dikembangkan sehingga dapat memantau dan mengontrol lingkungan di rumah kaca. Greenhouse Gobi menggunakan irigasi tete dan semprot yang bisa menghemat air hampir 50% dibandingkan pertanian biasa. Program ini telah membantu menghasilkan pendapatan rata-rata sekitar $72.300, $1,053 juta per hektar setiap petani.
Sungguh mengesankan bukan? Saat ini Tiongkok berhasil memodifikasi gurun pasir menjadi lahan pertanian yang sangat menguntungkan bagi negaranya. Terima kasih telah menonton Fakta Menarik, nantikan fakta-fakta menarik selanjutnya.